Seperti yang sudah saya jelaskan juga bahwa jika penegak hukum itu memaksimalkan penerapan daripada tindak pidana pencucian uang, kemungkinan besar, harta-harta perseroan atau perusahaan asuransi yang sudah dialihkan kepada pihak manapun itu bisa, maksimal dikembalikan kepada para korban. Nah, ketika terjadi tindak pidana ini, yang namanya tindak pidana pencucian uang ini kan kadang, seringkali dilakukan dengan menyembunyikan bentuk daripada, aset yang sebenarnya sah, lalu kemudian dialihkan kepada pihak lain yang tidak berhak, lalu dirubah bentuknya dalam bentuk aset lain yang mengakibatkan, tidak tertelusurinya, identitas daripada aset itu. Nah, disitulah titik terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kepada siapa terjadi tindak pidana pencucian uang ini? Ya, seperti yang tadi disebutkan bahwa kadang seringkali juga terjadi pada keluarga. Uang ditransfer kepada keluarga atau kerabat atau dibelikan aset dalam bentuk fixed aset, tanah, bangunan, tetapi atas nama orang lain. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah PPATK PPATK telah diberikan oleh undang-undang untuk menembus kerahasiaan bank. Bisa bekerja sama dengan pihak perbankan sehingga PPATK bisa menelusuri dana yang masuk yang merupakan milik perseroan itu atau perusahaan asuransi itu, di mana dana ini adalah milik para nasabah, dikemanakan oleh para pengelola ini. Nah, di situ kan akan ketahuan kepada siapa saja, kepada di mana saja dan kemana saja aliran dana itu dilakukan. Nah, ketika bagi pihak pengelola perseroan atau perusahaan atau direksi perseroan itu mereka bisa dikenakan pasal 3, pasal 4 daripada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Nah, bagi keluarga atau kerabat atau pihak manapun yang tidak berhak menerima uang itu bisa dikenakan pasal 5 secara pasif tindak pidana pencucian uang di mana mereka melakukan penerimaan uang atau penerimaan harta yang mana harta itu adalah harta perseroan yang juga di mana QQ harta ini adalah milik para nasabah. Nah, ini kan bisa dilakukan secara maksimal. Misalnya sudah dibuat dalam bentuk lain. Yang penting adalah ketika dana masuk ke rekening perseroan, rekening perusahaan asuransi, lalu kemudian di dalam rekening banknya itu kan ada cash flow, aliran dananya. Apakah transaksi yang dilakukan itu masuk akal atau dilakukan ada transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh direksi perusahaan kepada pihak lain. Nah, ini yang bisa dikembangkan oleh pihak PPATK, ditelusuri apakah transaksi ini benar, sah atau tidak. Nah, kalau dimaksimalkan peranan daripada PPATK oleh pihak kepolisian sebagai penyidik, ya bisa saja aset-aset itu bisa dikembalikan. Walaupun kita tidak bisa menjamin juga apakah akan dikembalikan 100% atau kembali 100%. Tetapi jika penanganan perkara ini di PPATK ini bisa dimaksimalkan, kemungkinan besar akan banyak harta daripada asuransi ini yang bisa kembali dan dikembalikan kepada para nasabah. Demikian, Mbak. Baik, Pak Rinto, sekarang kita sudah ada pertanyaan yang sudah kami tampung dari media sosial. Ini untuk yang pertama ada dari Fidelia_Lee. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak cara agar uang kita dapat kembali? Lalu juga ada pertanyaan selanjutnya, ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab OJK agar uang nasabah dapat kembali? Ini pertanyaannya dari Petro Simanjuntak. Iya, Oke, silakan dijawab Pak. saya akan jawab dulu bagaimana uang mereka bisa kembali atau premi yang telah mereka bayarkan itu atau manfaat yang mereka yang harus mereka terima itu bisa mereka terima kembali. Ini pertanyaan yang paling banyak saya terima ketika menangani sebuah perkara yang terkait dengan kerugian-kerugian atas tindak pidana penipuan, penggelapan dan TPPU. Nah, pertanyaannya apakah bisa dikembalikan uang korban ini? Kita perlu merujuk juga kepada kejadian tindak pidana terhadap sebuah travel, di mana harta daripada travel itu oleh putusan pengadilan dirampas untuk negara. Sekarang
yang menjadi permasalahan ketika dana yang seharusnya dikembalikan kepada para korban, tetapi putusan pengadilan menyatakan, menegaskan dana-dana atau harta-harta itu dirampas untuk negara. Ini yang sebenarnya sangat membingungkan. Membingungkannya kenapa? Tentu kan dapat diketahui bahwa ada orang-orang yang memiliki hak terhadap harta-harta yang dijadikan menjadi barang bukti tindak pidana. Nah, saya memberikan usulan, memang tidak mudah untuk mengembalikan kerugian para korban, tetapi yang mungkin bisa kita lakukan adalah mengajukan keberatan. Karena begini, harta-harta yang disita, yang menjadi sitaan penyidik misalnya, yang dijadikan barang bukti oleh penyidik untuk memproses tindak pidana itu tentunya akan berada di bawah kekuasaan penyidik dan menjadi barang bukti di dalam proses pembuktian di pengadilan. Nah, jika para korban ini ingin misalnya mencoba mengupayakan pengembalian merestitusi kerugian-kerugian itu, ya bisa diambil langkah misalnya mengajukan keberatan kepada pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan pemeriksaan di pengadilan. Nah, itu bisa dilakukan. Sudah ada peraturan Mahkamah Agung, saya lupa pasalnya. Itu bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan keberatan terhadap penyitaan harta perusahaan asuransi untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam tindak pidana. Cuman masalahnya adalah ketika harta ini disalahgunakan secara keseluruhan oleh para direksi perseroan, maka kemungkinan besar harta ini akan dijadikan barang bukti di dalam proses hukum. Ini yang menjadi berat. Kalau kita berbicara di proses penyidikan terhadap satu perseroan asuransi, perusahaan asuransi, di mana seluruh harta yang dikelola oleh perusahaan asuransi itu menjadi barang bukti yang akan dibuktikan di pengadilan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga para korban ini bisa mengajukan upaya hukum perdata dalam bentuk mengajukan gugatan, misalnya menggugat perusahaan asuransi. Tetapi kan muara daripada gugatan perdata ini adalah dikembalikannya kerugian, dibayarnya uang kembali kepada para korban. Tetapi kan yang pasti orang akan bertanya, kan sudah tidak ada uangnya, atau uangnya sudah digelapkan, atau uangnya sudah dipindah tangankan kepada pihak lain. Memang pertanyaan itu benar adanya, tetapi yang namanya pengembalian kerugian tetaplah harus melalui proses hukum. Karena kita sebagai korban tidak akan bisa mengambil harta sebuah perusahaan itu dengan begitu saja tanpa alas hak atau dasar hukum yang benar. Maka yang benar adalah para nasabah ini melakukan upaya hukum, misalnya membuat laporan kepada pihak kepolisian, lalu kemudian mengajukan gugatan perdata, supaya paling tidak ada permintaan agar harta yang disita oleh pihak pengadilan ini setidaknya tidak dirampas untuk negara, tetapi dikembalikan kepada para korban. Itu beberapa hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka menyelamatkan hak-hak daripada para korban ini.